Hai guys, kembali lagi dengan saya. Hari ini kita akan bahas tentang botox. Jadi botox ini salah satu treatment yang banyak banget orang yang pengen, banyak banget orang yang mau, tapi takut. Tapi takut termasuk saya sih, dulu juga takut kayak gitu ya. Jadi apa sih yang ditakutin? Yang pertama, botox itu katanya bisa buat wajah itu jadi aneh. Botox itu bisa buat kalau sudah selesai nanti kerutannya tambah banyak. Botox itu buat wajah itu jadi kaku. Sehingga orang itu takut untuk botox, tapi mau, tapi pengen. Karena apa? Proses anti-aging. Dok, ada kerutan, tapi aku nggak mau dibotox. Terus ngapain kan, bingung kan? Nah, hari ini saya akan bahas segala sesuatu tentang botox yang akan menjawab pertanyaan kamu. Nah, saya mau cerita nih, sama sebenarnya. Jadi sekitar 7 tahun yang lalu, pertama kali saya masuk ke dunia estetik ya, saya juga kayak nggak bisa bedain botox dengan silikon. Jadi bagi saya itu kayak botox itu silikon. Ternyata itu tuh hal yang benar-benar berbeda. Dan tidak sedikit pasien yang saya bilang, oh mau hilangin kerutan ya bu ya? Saya sarankan botox. Ah nggak dok, takut seperti Poati katanya. Padahal prosedur yang dilakukan Poati itu sebenarnya adalah silikon. Dan sekarang beliau katanya sudah melepas semua silikon yang dipakai. Botox dan silikon itu adalah hal yang benar-benar berbeda. Apa bedanya? Kalau silikon tuh benda asing yang dimasukkan ke wajah atau ke daerah manapun ya. Dan benda asing itu akan tetap ada sama jumlahnya. Contohnya kayak gini. Saya pengen gedein pipi atau hidung atau dagu. Saya suntik waktu umur 40 tahun. Umur 70 tahun jumlahnya sama, tidak berkurang sedikit pun. Posisinya juga akan sama, tidak akan bergeser sedikit pun. Itu adalah silikon. Sedangkan botox itu berbeda banget. Botox itu adalah obat sebenarnya, yang fungsinya adalah merelaksasi otot. Jadi kalau kamu sudah suntikin botox tuh, mau kamu bedah sekalipun, kamu cari botoxnya nggak akan ketemu. Kemana dok botoxnya? Itu sebenarnya sama seperti obat. Jadi sudah masuk ke otot, ya dia kerja di otot, ya sudah selesai sampai di situ. Nah, jadi botox tuh beda banget ya dengan silikon ya. Jadi botox ini tidak merubah bentuk, tidak menambah volume. Nah, botox ini sebenarnya merek. Ya walaupun terkenal di mana-mana, sama kayak Aqua sih saya ngomongnya. Kemana-mana orang tuh bilang, ih minta Aqua, padahal dikasihnya merek yang lain. Nah, botox itu adalah merek sebenarnya. Founder pertama atau yang pertama kali menciptakan si botox ini sendiri. Tapi patennya sudah habis. Karena patennya sudah habis, banyaklah merek-merek yang lainnya. Dan video ini tidak disponsori oleh pihak manapun. Jadi saya berusaha netral, cuma pengen kasih tahu botox itu apa. Botox itu isinya botulinum toksin tipe A. Sebenarnya adalah bakteri yang dilemahkan untuk merelaksasi otot. Dan botox ini sebenarnya sudah banyak sekali dipakai di dunia medis. Sejak tahun 1989, saya umur 4 tahun. FDA itu sudah mengapprove 11 kondisi yang diperbolehkan menggunakan botox. FDA itu beda dengan BPOM. Sebenarnya seperti BPOM-nya Amerika FDA itu, tapi lebih lengkap. Kalau BPOM di Indonesia itu hanya mengatur pendistribusiannya saja, tidak mengatur sampai ke penelitiannya. Kalau FDA itu sampai ke penelitiannya, cara menggunakan, boleh atau enggak, semua penelitian itu lengkap. Distribusinya juga iya, cara mengiklankannya pun juga iya. FDA di Amerika itu lengkap banget. Jadi FDA ini sudah mengapprove botox ini. Jadi fungsinya untuk apa aja? Banyak banget. Karena dia merelaksasi otot, salah satunya adalah migrain. Migrain itu kan otot di kepala kita tuh kenceng banget ya. Sakit kepala kita. Sakit kepala, satu solusinya. Minum. Nah ternyata setelah disuntik botox, ototnya itu jadi relaksasi. Ah, enak banget. Nggak sakit kepala lagi. Ya salah satu fungsinya lagi adalah kedutan. Jadi banyak orang yang kedutan ya, kedutan mata kayak gitu ya. Atau ya, kedutan-kedutan seperti itu, kedutan saraf seperti itu punya, itu bisa dinetralkan dengan botox. Satu lagi Bell's palsy, tau nggak? Bell's palsy itu seperti stroke yang ada di wajah aja. Jadi tangannya nggak apa-apa, kakinya nggak apa-apa, tapi mukanya itu mengot. Ya, nah itu disembuhkan bisa dengan, bukan disembuhkan ya, dinetralkan dengan botox atau disamarkan dengan botox. Seiring berjalannya waktu, botox ini digunakan di dunia estetik. Fungsinya untuk apa? Untuk menghilangkan kerutan. Dan ini menjadi terobosan yang luar biasa. Dan akhirnya botox sampai sekarang itu lebih banyak digunakan di dunia estetik. Kerutan seperti apa? Salah satunya kerutan di dahi nih. Jadi kalau kita ekspresi, angkat dahi kita ini ada kerutan, garis-garis. Itu bisa dihilangkan dengan cara botox ya. Jadi
garis ya, kalau dibiarkan lama-lama nanti garisnya akan tetap. Jadi kalian ngangkat dahi atau nggak ngangkat dahi itu kelihatan garisnya itu, dan itu buat kalian terlihat jelek. Yang kedua, kerutan glabella nih yang bikin kalian merengut nih ya. Sama satu lagi kerutan di samping mata. Ya. Ada kalau orang tua itu pecah banget dan itu buat kalian tuh kelihatan tua. Nah, itu bisa dihilangkan dengan botox dan hasilnya instan. 1-2 minggu aja itu sudah langsung kelihatan bagus banget. Senyum, nggak ada kerutan. Angkat dahi, nggak ada kerutan. Dan dahi kita ini mengkilap. Karena apa? Karena sebenarnya botox itu selain merelaksasi otot, kelenjar minyaknya juga direlaksasi, pori-porinya juga ikut jadi lebih ngecil. Nah, itu adalah manfaat botox yang paling standar di bidang estetik. Jadi kayak dokter estetik awal-awal bisanya itu, ngilangin kerutan yang 3 tadi. Oh ya, ada satu lagi nih, kerutan bunny lens. Jadi kalau misalnya kalian merengut atau mejem kan ada kerutan di samping hidung ya. Itu juga bisa dihilangkan dengan cara di botox. Lebih advance lagi, lebih pintar lagi, dokternya juga bisa nirusin pipi dengan cara botox. Jadi kalau kalian pegang pipi kalian nih, kalian gigit. Ini ada otot di sini. Nah, otot ini bisa dikecilin dengan cara di botox sehingga kalian tampil lebih tirus, tampil lebih V-shape. Ya, tapi itu lebih advance daripada ngilangin kerutan. Lebih advance lagi, ya, jadi kalau misalnya kita belajar lebih lanjut, dokternya lebih pintar lagi, botox bisa digunakan untuk mengecilkan pori-pori, tapi mikro botox. Hati-hati, kalau salah digunakan, ini bisa kaku. Tapi kalau benar gunakannya, benar dosisnya, benar tempatnya, maka hasilnya akan bagus banget dan buat glowing hanya dengan mikro botox saja. Lebih expert lagi, di wajah kita ini kita bisa lifting. Jadi seperti tarik benang, tapi menggunakan botox. Tapi itu ada rahasia tersendiri, dan hanya dokter-dokter yang advance saja yang bisa mengerjakannya. Jadi ada banyak banget fungsi botox, itu hanya di wajah. Fungsi lain dok, ada banyak ya. Salah satunya mengencangkan payudara juga bisa. Hiperhidrosis ketiak. Jadi kalau ketiak keluar terus keringatnya kayak gitu. Burket orang bilang kayak gitu ya. Dia akan mengurangi keluarnya air pada ketiak kita. Jadi kita suntikkan botox, kelenjar keringatnya nanti akan berkurang sehingga tidak lagi burket. Atau tangan yang sering basah banget ya, ada kan ada yang kelainan tangannya ini basah terus ya. Nah itu hiperhidrosis, jadi bisa disuntikkan, nanti tangannya nggak begitu basah lagi atau sudah berkurang. Selain itu bisa juga untuk mengecilkan betis, tapi itu tekniknya sudah advance banget. Jadi banyak banget fungsinya botox di bidang estetik. Yang jadi pertanyaan nih, dok kenapa sih ada botox yang harganya murah banget? Kenapa botox ada yang harganya tuh mahal banget? Jadi ada 2 hal yang mempengaruhi harga botox. Yang pertama jasa. Sekali lagi saya bilang botox ini adalah seni. Ya seni, setiap dokter yang mengerjakan itu hasilnya bisa berbeda-beda. Semakin jago dokternya, maka semakin alami bisa dibuatnya. Saya kalau buat botox itu nggak pernah kayak Angry Bird. Banyak ada beberapa teman-teman saya buat itu sama kayak Angry Bird. Tenenet. Kenapa? Karena alisnya naik waktu ngilangin kerutan dahi. Padahal sebenarnya kalau misalnya dokternya jago, itu bisa dibuat alami. Jadi alisnya nggak kelihatan. Atau pada alis yang turun, pada orang tua yang alisnya sudah turun seperti ini punya, kita bisa naikkan dengan cara di botox. Nah ini menimbulkan seni. Seni ini setiap orang berbeda. Ada skillnya dan ini ada jasanya, nggak sembarangan. Saya sendiri mengajarkan semua dokter-dokter cabang saya sendiri yang ngajarin. Saya nggak pernah ngasih ke dokter lain untuk mengajarkan. Supaya apa? Supaya tekniknya semuanya sama. Yang kedua, bahannya. Jadi bahannya sendiri yang originalnya kan botox sendiri. Ada bahan yang lain seperti Neoronox, Lansox, Botulax, dan lain sebagainya. Ada yang mereknya India, ada yang mereknya Cina, ada yang mereknya Korea. Dan itu beda-beda harga. Jadi botox itu mahal murah tergantung jasa dan juga tergantung merek apa yang dipakai. Nah, saya kutip ada beberapa pertanyaan nih. Dok, botox itu buat wajah kita jadi aneh ya? Enggak. Jadi kalau misalnya dikerjakan dengan benar, wajah kamu nggak akan aneh. Malah nggak akan ada yang sadar bahwa kamu dibotox atau enggak. Cuma pada waktu kamu ketawa, pada waktu kamu ekspresi, kerutannya nggak ada. Kamu tampil V-shape-nya itu alami banget. Kalau dikerjakan dengan benar, maka tidak akan aneh. Saya jamin. Yang kedua nih, dok kalau pakai botox setelah selesai nanti,
kita akan jadi lebih tua. Nanti kerutannya jadi lebih banyak. Ini paling sering menghantuin pasien. Ya. Nggak seperti itu. Jadi kalau saya andaikan, botox ini sama seperti nge-post di DVD. Masih ada nggak yang nonton DVD zaman sekarang? Atau Netflix ya? Kita post, dia berhenti. Aging berhenti. Atau aging melambat ketika di botox. Ketika kamu play lagi setelah 6 bulan kemudian, maka dia akan main di segmen yang sama. Tidak akan pindah ke tempat yang lain atau sampai langsung ke ending. Nggak akan. Nah, itulah botox. Jadi botox itu sebenarnya menahan aging. Membantu supaya agingnya jadi lebih lambat. Jadi tidak akan kerutannya jadi lebih banyak atau lebih tua. Tapi dok, teman saya setelah tua ya kerutan lebih banyak. Ya namanya juga aging ya, jalan terus ya. Saya nggak bisa nahan umur orang 40 tahun sampai 70 tahun. Penampilannya sama seperti 40 tahun terus, nggak mungkin seperti itu. Ya makanya botox ini juga harus diulang. Oke, jadi itu hoax banget. Yang ketiga, dok, botox itu buat wajah jadi kaku. Kalau benar dosisnya, kalau benar pengencerannya, kalau benar tempat penyuntikannya, tidak akan jadi kaku. Saya jamin juga itu. Jadi ya tergantung juga, tadi kan saya bilang ini seni dan jasa. Ya. Yang keempat, botox ini bertahan berapa lama? Umumnya bertahan tuh 4-6 bulan. Tapi dengan teknik yang tepat, kamu bisa paksakan sampai dengan 1 tahun. Tentunya konsultasi. Ya, jadi botox ini tidak bertahan lama. Jadi punya durasi. Nah, itu dia semua ilmu tentang botox. Mudah-mudahan setelah nonton ini, kalian jadi lebih berani. Atau yang benar-benar takut, ya sudah nggak usah botox. Ngapain pusing-pusing. Tapi bagi kalian yang malu-malu takut, malu-malu mau takut, kalian boleh nonton video ini, terus kalian boleh sebar ke teman-teman yang lain. Yuk, botox nggak jadi masalah. Botox itu amat sangat aman dan botox berbeda dengan silikon. Saya sarankan bagi kalian semua yang pengen botox, silakan konsultasi. Kerjakanlah di tempat yang benar-benar dokter, benar-benar klinik. Kenapa? Karena kalau bukan dokter, ya ngaco. Nanti hasilnya jadinya kaku, jadinya aneh. So, benar-benar konsul lah dengan dokter. Bagi kalian semua yang pengen konsultasi dengan saya, kalian silakan chat ke nomor di bawah ini. Karena setiap dari chat kalian itu sebenarnya langsung dibaca oleh saya. Saya punya admin khusus yang melayani chat di bawah ini. Lalu setiap gambar yang kalian berikan, itu semuanya disampaikan dengan saya. Dan saya memberikan solusi langsung pada kalian. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kalian semua.